Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti. Saya dari PPI kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas praktek keahlian 2, implementasi pembelajaran berbasis e-learning. Di sini saya akan mempresentasikan naratif teks. Narrative text is a kind of text to retell the story, the past tense. The purpose of the text is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Jadi, narrative text menceritakan tentang suatu rangkaian kejadian peristiwa yang berhubungan atau secara terhubung, entah dari runtutan kronologis dan serta waktunya. Terus, dalam narrative text terdapat generic structure, di mana terdiri dari orientation atau provide settings and introduce participants. Yang kedua yaitu complication atau a crisis arises. Yang ketiga yaitu resolution atau solution to problem. Yang pertama yaitu orientation. Orientation yaitu atau biasa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua yaitu complication atau a crisis arises, yaitu complication menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan peran utama atau karakter utama dari cerita tersebut. Yang ketiga yaitu resolution atau solution to problem, yaitu bagian ini adalah akhir dari cerita berupa solusi dari suatu masalah yang terjadi di dalam cerita tersebut. Masalah ini dapat diselesaikan dan dapat pula entah menjadi baik atau menjadi buruk, yaitu yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau malah sebaliknya. Jadi resolution tersebut adalah bagian akhir cerita atau solusi dari masalah tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu language features, the use of noun phrase and the use of past tense. Past tense memiliki rumus positif, subjek plus verb 2. Terus yang selanjutnya yaitu kosakata atau kata dan kelompok kata. Kata atau noun and adjective. Listen to teach, repeat after teacher and guess the meaning. Jadi terdiri dari noun dan adjective. Noun tersebut yaitu kata benda atau menunjuk sesuatu yang lebih spesifik. Dan adjective yaitu kata sifat atau menunjuk lebih ke apa yang dirasakan atau apa yang ditampilkan dari cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu characteristics of narrative text. Yang pertama yaitu using action verbs in the form of past tense atau menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Yang kedua yaitu using the specific noun as atau menggunakan noun atau kata benda tertentu sebagai kata ganti orang. Yang selanjutnya yaitu using the adjective of from noun phrase atau menggunakan adjective untuk membentuk noun phrase. Yang selanjutnya yaitu the use the conjunction to sort events atau menggunakan conjunction atau kata penghubung untuk mengurutkan suatu rangkaian kejadian peristiwa. Yang selanjutnya di sini saya memiliki contoh dari narrative text dan beberapa bagiannya dari orientation, complication, and resolution. Read and study the text structure of the narrative text. Yang pertama bagian orientation itu memiliki cerita once upon a time a cat, a frog, and a camel were very good. They decided to tell each other of the story of their birth to find out who was the oldest. Jadi orientation tersebut memiliki bagian pendahuluan yang memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut dan di mana peristiwa tersebut terjadi dan pengenalan tentang pendahuluan atau entah dari participants, terus di mana, kapan, siapa, dan gitu.
Terus yang selanjutnya yaitu bagian complication. The cat told his story first. When I was born, the earth was still soft. I had to walk very carefully so that I did not sink into the ground. That's why I'm still very careful about the way I walk. Oh, that's nothing, exclaimed the frog. I'm sure I'm the oldest. When I was born, the earth was very not. It was too hard to walk on. The only way to move around was to jump. That's why I still jump rather than walk. The camel was very amused when I was born. He told his friends the earth and had not yet been made. There was only the sky and a lot of sand everywhere. When my father died, there was no place to bury him, so I had to carry him on my back. That's why my back is crooked. Of course, it's very useful as I can keep food and water in it. Itu adalah bagian dari complication atau bagian tengah cerita yang berupa klimaks atau perjalanan dari masalah tersebut. Terus yang terakhir yaitu resolution. On hearing the camel said the cat and frog had to agree that he was the oldest. They made him their leader. Jadi resolution tersebut memiliki bagian dari akhir cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Jadi sekali lagi orientation yaitu biasa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, kapan, dan di mana suatu cerita ditetapkan atau suatu cerita terjadi. Complication yaitu menceritakan awal masalah yang akan menyebabkan puncak masalah. Yang selanjutnya yaitu complication atau bagian dari akhir cerita yang berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan dengan baik atau malah lebih buruk, yang nantinya akan membawa akhir cerita dengan bahagia atau malah sebaliknya. Terus yang terakhir yaitu conclusion. Every text has its own structure. The structure of narrative text consists of 3 parts. Jadi naratif teks tersebut memiliki 3 bagian, yaitu orientation, complication, and resolution. Orientation describes scene and introduces the participants of the story. Complication begins when there is a problem. In resolution, the structure of the narrative text occurs in the text variously. A text may have only one complication and resolution, but another text might have more than complication and resolution. Jadi sekian dari saya, I think is enough. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.